Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah yang Maha Kuasa. Kita semuanya diberikan nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada anak-anakku kelas 10 siswa baru SMA Negeri 1 Ciruas. Ini merupakan sebuah kebanggaan buat anak semuanya dan tentunya juga buat kami anak semuanya bisa bergabung dalam keluarga besar SMA Negeri 1 Ciruas. Ini tentunya bagian dari perjuangan anak semuanya sehingga anak semuanya bisa diterima atau bisa bergabung di SMA Negeri 1 Ciruas. SMA Negeri 1 Ciruas merupakan salah satu sekolah yang menjadi unggulan, menjadi tujuan dari siswa-siswi di lingkungan wilayah Kabupaten Serang. Sehingga sekali lagi ini merupakan kebanggaan buat anak semuanya bisa bergabung dalam keluarga besar SMA Negeri 1 Ciruas. Pada kesempatan ini anak semuanya dalam 3 atau 4 hari ke depan akan melaksanakan kegiatan MPLS dan MOK, masa pengenalan lingkungan sekolah dan masa orientasi ke pramukaan. Yang pertama dulu berkaitan dengan MPLS. MPLS ini merupakan kegiatan yang rutin dan dilaksanakan setiap tahunnya, yang dulunya ada MOK macam-macam. MPLS ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk siswa-siswi baru. Nah, tujuan dari kegiatan MPLS ini ada banyak. Yang pertama adalah terkait dengan pengenalan lingkungan siswa terhadap lingkungan yang baru di sekolah yang baru, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan MPLS ini siswa bisa melakukan proses adaptasi terhadap lingkungan yang baru, baik itu lingkungan sosial, lingkungan fisik maupun lingkungan budaya. Hanya saja pada kesempatan ini, pada saat anak-anak semuanya melaksanakan kegiatan MPLS ini dilaksanakan secara daring, sehingga anak-anak semuanya tidak bisa melakukan kegiatan pengenalan lingkungan secara fisik, kemudian juga sosial dan budaya yang berada di wilayah atau di lingkungan SMA Negeri 1 Ciruas. Namun demikian tentunya hal ini tidak menjadi sebuah halangan, tidak menjadi sebuah kendala anak-anakku untuk beradaptasi terhadap lingkungan wilayah SMA Negeri 1 Ciruas. Harapan dari kegiatan ini adalah anak semuanya dengan adaptasi terhadap lingkungan di sekolah kita, sehingga anak-anak semuanya bisa lebih nyaman, bisa lebih enjoy, lebih rileks dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Nah, dalam kegiatan MPLS ini tentunya yang perlu dihindari adalah terkait dengan kekerasan, baik itu verbal ataupun fisik. Namun demikian kalau fisik karena kegiatan daring maka tidak akan terjadi. Nah, yang perlu kita hindari khususnya dari panitia, dari anak-anak OSIS adalah pesan saya tidak ada kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada kekerasan verbal. Ya. Kemudian juga terkait dengan penugasan-penugasan itu tentunya tidak ada penugasan-penugasan yang sifatnya memberatkan kepada siswa peserta MPLS. Nah, itu terkait dengan kegiatan MPLS, tujuannya sekali lagi adalah agar seluruh siswa baru yang ada di SMA Ciruas khususnya bisa beradaptasi dengan kondisi situasi belajar di sekolah kita. Tentunya nanti ada beberapa materi yang bisa anak-anakku semua ikuti terkait dengan bagaimana cara belajar yang efektif di masa
pandemi COVID-19 dengan menggunakan pembelajaran daring, kemudian kurikulum yang berlaku di SMA Ciruas itu seperti apa, mata pelajaran apa saja yang ada di SMA, khususnya SMA Ciruas yang mungkin berbeda dengan pada saat anak-anak semuanya berada di jenjang pendidikan sebelumnya. Sehingga dengan pengenalan seperti itu akan memberikan kemudahan buat anak semuanya untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Itu tentunya harapan dari tujuan dari MPLS. Kemudian hari terakhir anak semuanya juga akan dilanjutkan dengan kegiatan MOK, masa orientasi kepramukaan. Anak semuanya terkait dengan kurikulum 2013, di situ salah satu kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa adalah kegiatan kepramukaan, di mana kegiatan kepramukaan ini membimbing, mendidik anak semuanya untuk lebih mengenal terhadap lingkungan, mengenal terhadap budaya, kemudian cinta tanah air, sehingga kegiatan MOK ini sangat-sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran anak semuanya di SMA Negeri 1 Ciruas. Tentunya nanti akan dijelaskan dalam berbagai kesempatan, termasuk pada kesempatan ini apa saja kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masa orientasi kepramukaan. Nah, itu harapan dan tentunya doa saya selaku pimpinan di SMA Negeri 1 Ciruas, anak semuanya bisa beradaptasi terhadap kondisi sosial, kondisi fisik, kondisi budaya yang ada di SMA Negeri 1 Ciruas, sehingga anak semuanya bisa nyaman belajar di SMA Negeri 1 Ciruas. Dan yang terakhir, selamat bergabung anak semuanya dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Ciruas. Dan pada kesempatan ini hari Senin tanggal 19 Juli 2021, kegiatan MPLS dan MOK SMA Negeri 1 Ciruas dinyatakan dibuka. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya Kudarmakan, Dharma Kubaktikan. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa dipertemukan meski di dunia maya ya, atau secara virtual. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kuat menjalani ujian terkait tentang pandemi COVID-19 dan mudah-mudahan selesai dan kita bisa melewatinya dengan baik. Salawat beriring salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat hingga pengikutnya. Mudah-mudahan kita istiqomah mentaati dan meniru beliau. Yang kakak hormati Kak Mabigus SMA Negeri 1 Ciruas, Kak Yanto SPD MM, yang kakak hormati Dewan Ambalan Pangeran Aryadillah dan Nyi Ageng Serang, yang kakak banggakan panitia penyelenggara kegiatan masa orientasi kepramukaan SMA Negeri 1 Ciruas, dan yang kakak cintai calon penegak
peserta masa orientasi kepramukaan SMA Negeri 1 Ciruas. Yang pertama yang ingin Bapak sampaikan yaitu ucapan terima kasih kepada Dewan Ambalan, Pangeran Arya Dilah dan Nyi Ageng Serang, juga panitia penyelenggara masa orientasi kepramukaan SMA Negeri 1 Ciruas dan berbagai pihak stakeholder yang terlibat di dalamnya dalam rangka mensukseskan kegiatan tersebut, yang tetap semangat dan juga kompak dalam penyelenggaraan kegiatan masa orientasi kepramukaan ini. Kakak-kakak calon penegak peserta masa orientasi kepramukaan yang kakak banggakan, kakak ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Ciruas dan juga selamat mengikuti kegiatan masa orientasi kepramukaan di SMA Negeri 1 Ciruas ini. Kalian agar bisa mengetahui bagaimana eksistensi peran penting pramuka di SMA Negeri 1 Ciruas. Selanjutnya kita ketahui bahwa pramuka itu memiliki logo atau lambang tunas kelapa, yang ada 3 hal makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu adalah kita lihat bahwa pohon kelapa itu batangnya tinggi menjulang. Ini secara filosofis atau maknanya bahwa kakak-kakak harus memiliki cita-cita yang tinggi setinggi langit. Toh ketika tidak sampai ke langit, kalian duduk di bintang-bintang atau di bulan-bulan, dan itu terasa indah. Yang berikutnya, tunas kelapa identik dengan akar yang kuat dan menghujam ke bumi. Ini bermakna bahwa kakak-kakak harus tetap berpijak terhadap bumi Indonesia, harus tetap mengedepankan nilai-nilai religius, iman dan takwa tertanam dengan baik di dalam sanubari hati kakak-kakak sekalian. Dan yang ketiga, terkait tentang makna tunas kelapa, itu hidup dan tumbuh di mana saja, baik di pesisir laut maupun di bukit, baik di desa maupun di kota, baik di dataran maupun di bukit-bukit nan tinggi. Itu menandakan bahwa kalian harus mampu menebar kebaikan dan kebermanfaatan dimanapun kakak-kakak berada. Kakak-kakak calon penegak peserta masa orientasi kepramukaan yang kakak cintai, jadikan pramuka menjadi sebagai alat latihan kita untuk mengembangkan diri. Jadikan pramuka menjadi alat atau wadah tempat kita berorganisasi, menempa diri. Jadikan pramuka menjadi alat sebagai sukses study kita belajar di SMA Negeri 1 Ciruas. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang diselenggarakan secara virtual ini atau online, masa orientasi kepramukaan di SMA Negeri 1 Ciruas bisa kalian pahami, bisa kalian serap, bisa kalian maknai. Oleh karena itu, silahkan ikuti dengan seksama, tahapan demi tahapan, proses demi proses, dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Ciruas.
Akhirnya semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kakak-kakak sekalian. Mudah-mudahan ya, nilai-nilai eksistensi kepramukaan, peran andil kepramukaan yang memiliki manfaat khususnya bagi diri sendiri, khususnya di lingkungan sekolah, bahkan di masyarakat ini bisa dipraktekkan oleh kakak-kakak sekalian. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya kudarmakan, dharma kubaktikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat Kak Mabigus Pramuka SMA Negeri 1 Ciruas, Kak Yanto SPDMM. Yang terhormat Pembina Pramuka Putra Kak Bahrudin Esrum. Yang terhormat para pemateri, yang saya banggakan anggota Pramuka SMA Negeri 1 Ciruas, khususnya para panitia, dan yang saya cintai para peserta kegiatan MOK atau Masa Orientasi Kepramukaan 2021. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, kakak-kakak semua, hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita hari ini bisa sama-sama mengikuti kegiatan yang sangat istimewa, yang menjadi kegiatan pertama untuk para peserta atau anggota baru kita di Pramuka 2021 ini, yaitu kegiatan MOK, Masa Orientasi Kepramukaan. Kakak di sini berharap semoga kakak-kakak semua yang ada di rumah yang tergabung dalam Google Meet ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kakak-kakak semua, pada kesempatan kali ini yaitu kegiatan MOK atau Masa Orientasi Kepramukaan 2021, saya di sini sebagai pembina putri izin menyampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh kakak-kakak semua. Yang pertama, saya ucapkan dulu selamat datang untuk para peserta atau calon anggota Pramuka tahun 2021. Selamat datang di Pramuka SMA Negeri 1 Ciruas. Yang kedua, saya juga sampaikan kebanggaan saya kepada para panitia yang telah menyelenggarakan, mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Baiklah, kakak-kakak semua yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya juga menyampaikan kebanggaan saya kepada kakak-kakak semua, khususnya yang baru ya, peserta MOK, bahwa kalian ini adalah beberapa siswa yang sangat istimewa. Kenapa? Karena saya mengenal ada yang namanya 3 cerdas. Yang pertama adalah cerdas akademik. Tentu kakak-kakak harus bisa menjalankan amanahnya sebagai seorang pelajar untuk bisa belajar di kelas dengan baik. Lalu ada juga yang namanya cerdas organisasi atau CO. Nah, disinilah sebenarnya pengalaman-pengalaman yang tidak diajarkan di kelas, seperti misalnya kepemimpinan, kerjasama, lalu juga kalian bisa belajar tentang organisasi, disiplin, dan lain sebagainya bisa didapatkan. Sehingga kalian juga punya skill namanya cerdas organisasi. Nah, apabila kakak-kakak semua sudah memiliki 2 skill ini, yaitu cerdas akademik dan cerdas organisasi, maka kakak-kakak perlu melengkapinya dengan CS, yaitu cerdas spiritual. Di Pramuka kita bukan hanya menjadikan atau menciptakan siswa-siswa generasi muda yang mencintai negaranya, punya nasionalisme tinggi, patriotisme tinggi, lalu disiplin dan lain sebagainya, tapi juga memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, saya berharap dalam kegiatan kali ini kakak-kakak semua bisa menyimak setiap materi yang disampaikan dengan baik, dengan seksama, dengan kondusif, dan semoga setelah acara ini berakhir pun kakak-kakak semua bisa menjadi bagian besar dari Pramuka SMA Negeri 1 Ciruas. Baiklah,
Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kakak berharap semoga orang-orang yang tergabung dalam kegiatan ini bisa menjadi beberapa di antara orang-orang yang luar biasa punya 3 kecerdasan tadi ya. Cerdas akademik, cerdas organisasi, dan cerdas spiritualnya. Selanjutnya marilah kita berdoa, semoga kita bisa dipertemukan di lain waktu. Semoga dengan tatap muka ya, jadi bukan lagi daring seperti ini. Tapi jangan lupa, walaupun kegiatan kita dalam jaringan atau daring online, semoga itu tidak menjadikan alasan untuk kakak-kakak semua jadi lesu, tidak semangat ya. Jadi harus tetap semangat, kita akan bertemu lagi di lain waktu. Semoga pandemi ini segera berakhir dan salam semangat dari Ibu. Itu saja yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di via Zoom ini. Tidak ketinggalan pula selawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Safina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kababibus Bedukayanto SPD MM, yang terhormat Kapembina Putra Kabahrudin Eshum dan Pembina Putri Kanuhia SPD, dan yang terhormat Dewan Ambalan Panas SMA Negeri 1 Ciruas dan peserta MOK Masa Orientasi Kepramukaan. Selaku Pradana Putra Pangkalan SMA Negeri 1 Ciruas, perkenankanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan ucapan selamat kepada kakak karena akan melaksanakan kegiatan MOK Masa Orientasi Kepramukaan. Semoga kegiatan ini lebih meningkatkan kontribusi dalam upaya membentuk karakter kaum muda yang baik sebagai calon pemimpin bangsa yang handal pada masa depan. Kakak yang saya banggakan, kita harus menyadari dan mengakui bahwa sejak beberapa tahun terakhir ditemukan segala gejala semakin lunturnya semangat dan rasa kebangsaan di kalangan kaum muda yang dapat dilihat antara lain dari rendahnya solidaritas sosial, menipisnya semangat bela negara, serta semakin berkurangnya pemahaman kaum muda terhadap sejarah dan nilai budaya bangsa Indonesia. Bersamaan dengan itu, ditemukan pula berbagai masalah yang terkait dengan semakin menurunnya akhlak dan budi pekerti, kejujuran, kurangnya sikap santun terhadap orang yang lebih tua, kurang menghargai pendapat orang lain, menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan, ingin menang sendiri, serta tidak menerima kekalahan. Tak punya sendi-sendi yang menopang sebuah bangsa ini sangat terkait dengan tidak berhasilan kita melaksanakan upaya pembentukan watak dan karakter kaum muda. Padahal telah sama diketahui kaum muda sebagai bagian dari komponen bangsa sangat rentan terhadap berbagai perubahan yang terjadi pada tata nilai dan budaya bangsa. Untuk mengatasi masalah ini, terjadi sangat penting peran pendidikan kepramukaan sebagai wadah pembentukan karakter bagi kaum muda. Dewasa ini pemerintah memang sedang bekerja keras melaksanakan berbagai kegiatan untuk membangun karakter bangsa guna menjamin keberhasilan pembangunan masyarakat